Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan Embun Pagi bersama Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu jangan berhenti berdoa, tetaplah percaya. Renungan ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ, menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku sekalian, dari nats ini kita melihat bagaimana seorang ibu, yaitu perempuan Kanaan yang sangat mengasihi anaknya yang sedang menderita. Tentu kita percaya bahwa seorang perempuan ini pernah mendengar kabar tentang Yesus yang sudah dia melakukan mujizat di tengah-tengah umat Israel. Ia datang meminta pertolongan kepada Yesus agar anaknya bisa sembuh dari kerasukan setan yang amat mengerikan. Ia berteriak-teriak meminta pertolongan Tuhan dengan harapan agar anaknya sembuh. Tapi dalam nats ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus diam tidak menjawab permohonan dari perempuan ini. Bahkan bukan hanya itu lagi, murid-muridnya meminta kepadanya agar ia disuruh pergi. Tetapi kita melihat bagaimana perempuan ini tidak berhenti untuk meminta pertolongan Tuhan, walaupun faktanya bahwa ada banyak tantangan yang dihadapi oleh perempuan ini. Saudaraku sekalian, bukankah sering kita menghadapi persoalan yang sama seperti apa yang dialami perempuan Kanaan ini? Saat doa kita seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan, saat orang-orang yang ada di sekitar kita menanyakan iman kita, bahkan menjadi batu sandungan bagi kita untuk percaya kepada Tuhan, mereka banyak menghambat kita dengan persoalan-persoalan yang membuat iman kita menjadi lemah. Namun tidak demikian dengan perempuan Kanaan ini. Ia terus meminta pertolongan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah teriakannya itu, Yesus menjawab dia, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ia tidak berhenti untuk berdoa, dia tidak berhenti untuk berteriak, dia tidak berhenti untuk meminta pertolongan Tuhan, sekalipun banyak tantangan yang dihadapi. Bahkan Tuhan Yesus menguji imannya, menguji kerendahan hatinya untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Lihat di sini saudara, bagaimana perempuan itu direndahkan. Namun karena ia mengenal siapa Yesus, ia sujud di hadapannya, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena memang hanya dia yang layak dipuji dan disembah. Ia berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dia hanya meminta belas kasihan Tuhan atasnya supaya anaknya itu sembuh. Saudaraku sekalian, kita bisa belajar dari perempuan Kanaan yang percaya ini, bagaimana imannya kepada Tuhan. Pelajaran pertama yang kita dapatkan dari nats ini adalah perempuan Kanaan itu, dia mengenal siapa Yesus. Dia tahu kepada siapa ia percaya. Dia tahu kepada siapa ia memohon pertolongan. Ini sangat penting saudara untuk beriman kepada Tuhan. Karena tidak mungkin kita bisa percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal dia. Karena ia mengenal siapa Yesus, makanya ia tidak berfokus kepada orang-orang yang ada di sekitar dia, yang menghambat dia untuk datang kepada Tuhan, yang melemahkan imannya. Nah, satu hal yang penting, karena ia mengenal siapa Yesus. Pelajaran kedua adalah ia tidak berhenti untuk berdoa.
ia tidak berhenti untuk tetap berharap pertolongan Tuhan, karena ia tahu bahwa Tuhan pasti jawab doa. Walaupun seolah-olah Tuhan tidak menjawab dia, namun ia percaya bahwa Tuhan bertindak sesuai dengan waktunya Tuhan. Pelajaran yang ketiga adalah ia meminta pertolongan Tuhan dengan kerendahan hati. Cara beriman yang benar adalah rendah hati. Kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita harus mengakui kedaulatan Tuhan atas kita. Kita tidak boleh memaksa kehendak kita di atas kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas kita. Kita akui bahwa Dialah Tuhan, Raja yang berkuasa atas kita. Kita ini adalah debu yang hanya meminta belas kasihan Tuhan. Saudaraku sekalian di dalam Tuhan, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Tetap percaya walaupun faktanya belum ada tanda-tanda perubahan. Namun bila kita setia menanti-nantikan Tuhan dan berpegang teguh kepada perjanjiannya, lambat atau cepat Tuhan pasti tolong kita. Lihat apa yang dialami oleh perempuan Kanaan ini. Tuhan memuji imannya dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kukehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tuhan memuji imannya, dan apa yang diharapkan dia dapatkan. Itulah orang-orang yang tidak pernah berhenti berdoa dan tetap percaya, karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Saudaraku, apakah Anda mengalami hal yang sama? Doamu sampai saat ini belum dijawab? Tetap percaya, jangan berhenti untuk berdoa. Saya Pendeta Zaluhu, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.